baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mencintai segenap umat baginda Nabi Muhammad. Mengatakan ad-dinun nasihat, agama ini saling menasehati, mengingatkan. Qala liman hiya ya Rasulullah, bentuk nasihat seperti apa yang harus kami bagikan wahai Nabi? Qala lillahi, nasihat yang harus kita senantiasa bagikan. Yang pertama tentang ketuhanan, tentang keesaan Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah, meninggikan Allah, mensucikan Allah, memprioritaskan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala aspek kehidupan. Itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan. Kita bagikan kepada sanak famili, saudara, tetangga, kerabat, sahabat. Karena banyak di antara kita yang masih jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saling mengingatkan satu di antara yang lain. Wali kitabih, yang kedua, menciptakan nasihat tentang apa? Tentang kitab-kitabnya Allah, tentang Al-Quran, tentang firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang kandungan daripada Al-Quran itu sendiri. Sehingga kita wajib untuk membagi, untuk memberikan cerita tentang Al-Quran kepada orang-orang di sekeliling kita. Apa yang diajarkan dalam Al-Quran, terapkan dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala mempersatukan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan Al-Quran. Sehingga jangan jauh-jauh dari Al-Quran. HP gak lepas, Al-Quran gak pernah buka. WhatsApp dibaca, Al-Quran gak pernah dibaca. Majalah tabloid dibaca, semua koran dibaca, Al-Quran dilupain. Al-Quran itu diturunkan sama kita buat dibaca, bukan buat pajangan. Yang ketiga, wali rasulihi, tentang kenabian. Ciptakan nasihat tentang Rasulullah, ceritakan Nabi, ceritakan Rasul, bagaimana akhlaknya, bagaimana sifatnya. Karena Sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas khuluqan wa khalqan la yakunu wa la yaf'alu illa ma'rufah. Adab pribadi Nabi adalah sebaik-baik bentuk dalam fisik dan sebaik-baik akhlak dalam teladan. La yakunu wa la yaf'alu illa ma'rufah. Nabi tidak berucap, tidak bertindak, tidak bergerak kecuali hal-hal yang baik. Itu baginda Nabi Muhammad. Ini yang dibagiin sama anak, ceritain Rasul. Ini akhlak Nabi seperti ini, sifat Nabi seperti ini, perangai Nabi seperti ini. Sehingga ketika anak kita suguhkan dengan kisah Rasulullah yang menjadi teladan kita, si anak akan tumbuh, berkembang dan memiliki karakter yang seperti baginda Nabi Muhammad. Sahabat tanya sama Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, engkau istri Nabi, engkau tahu Nabi seperti apa? Kami tanya akhlak Nabi itu bagaimana? Maka jawaban singkat padat, khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Rasulullah Al-Quran yang berjalan, Al-Quran mengajarkan kejujuran Nabi Muhammad, manusia paling jujur. Al-Quran mengajarkan sifat rahmat, kasih sayang, Rasulullah orang yang paling berkasih sayang. Bahkan kasih sayangnya bukan hanya diberikan kepada manusia, sampai jamaah benda mati merasakan kasih sayang baginda Nabi Muhammad. Sebongkah batu saja didoakan Nabi buat masuk surga, apalagi kita umatnya. Pelepah kurma yang menjadi timbar Nabi saja ketika ditinggal oleh Nabi hanya 8 langkah nangis, dan Rasulullah yang menghentikan tangisannya dan akhirnya memohon kepada Allah untuk timbar itu ada di dalam surga di istana baginda Nabi Muhammad. Kancil yang ingin disembelih oleh orang Badui untuk dijadikan bahan konsumsi keluarganya ditolong sama Rasulullah. Masa kita nggak ditolong sama Nabi? Pasti ditolong. Nabi pasti nolong umatnya kok. Nabi mengatakan, Nabi nolongin kita sampai Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku akan dimasukkan ke dalam surga illa man aba, kecuali orang-orang yang nggak mau, yang nolak diajak masuk surga. Kalau paman ya Rasulullah, siapa orang-orang bodoh itu yang nolak surga? Surga sampai ditolak, siapa itu? Emang ada manusia macam begitu? Nabi bilang ada. Saya dari mengatakan kalau man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa orang yang taat denganku, nurut denganku, mengikuti aku, dialah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Dan siapa yang nggak ngikutin aku, nggak nurut sama aku, dialah orang-orang yang menolak surga. Jadi patokan mengikuti baginda Nabi Muhammad.
Bagaimana kita pengen ikuti Nabi kalau cerita Nabi itu kita nggak tahu. Kisah Nabi saja kita nggak ngerti. Orang tua zaman sekarang minta ini doang, anak soleh-soleha, tapi yang diceritain aib orang kok. Yang diceritain di sekeliling kita kalau kumpul bareng-bareng yang diceritain apa aib orang lain. Ini kita bisalah terang-terangan saja, kita ceritain Nabi dalam keseharian kita berapa kali sih? Kita sholawat sama Nabi mungkin seminggu sekali. Itu pun kalau ingat, kalau nggak ingat ya setahun sekali. Begitu. Hai coba saya pengen tanya sehari ini siapa yang bersholawat orang sekali sama Nabi? Iya satu orang. Yang lain? Itu nggak bicara di setiap sholat wajib. Iya, emang orang sekarang begitu, paling pintar tuh les. Bagi versi manusia. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita jadi sholawat. Sekarang lagi ingat sholawat. Kenapa? Lagi pengen hadir maulid. Besok belum tentu. Lusa belum tentu. Yang kita banyak ceritain sama anak kita bisa Nabi nggak? Udahkah satu hari ini kita menceritakan sosok Nabi kepada anak kita? Besok akan kita ceritakan Nabi apa air tetangga? Nah itu akhirnya ngaku juga. Emang kamu kalau dipikir udah bongkar. Ibu-ibu belanja sayur, belanja ini ntar ngomongin orang ya mama. Itu. Oh, saya jarang masak itu. Ingat Bu. Ayo Bu. Ingat. Itu zaman sekarang pintar melihat air kecacatan dan juga Nyai Mas itu mah. Tapi buka melihat air dirinya sendiri. Tukang buah itu tukang buah. Kalau melihat cacatnya orang, air orang, kesalahan orang, jadi makanya. Subhanallah. Tapi melihat dirinya sendiri buta. Kalau melihat orang tuh lihat celananya bolong sedikit dari barisan kilo ya. Tapi yang ngomong akan celana itu gambarannya. Apa kira-kira? Aib orang dikit kelihatan, aib kita banyak tak kelihatan itu gambarannya. Yang aku Bu. Makanya Nabi mengatakan salamatul insan bihifdzil, selamat di manusia dalam jaga ucapan. Jangan pernah menyepelekan ibadah yang kecil dan jangan pernah menyepelekan dosa yang kecil. Paham ya? Jangan pernah menyepelekan sesuatu yang ibadah cuma sholawat jangan sepelein. Itu masya Allah. Doa multifungsi ya sholawat. Jangan disepelein. Berlaku yang baik, ucapan yang baik, jangan disepelein. Girangin orang, jangan disepelein. Walaupun itu ibadah yang kita anggap kecil, ini nyumbang 2000 kalau ada pengemis, jangan diremehin. Mungkin dengan itu kita masuk surga. Jangan diremehin. Dan jangan pernah meremehkan dosa yang kecil. Jangan diremehin. Nabi bilang apa? Saya lihat orang-orang banyak disiksa oleh Allah dalam kuburan dan sampai dimasukkan ke dalam neraka gara-gara masalah apa? Masalah buang air kecil, masalah istinja, masalah buang air kecil, masalah kecil kan? Remeh, tapi ternyata banyak orang yang masuk neraka cuma gara-gara itu. Makanya jangan menyepelekan sesuatu ya. Dan juga jangan menyepelekan ibadah yang kecil, gerakan kebaikan yang kecil kan? Karena sesuatu yang kecil akan bisa menjadi besar. Kita kumpul sama-sama di sini. Kelihatannya kecil tapi apa? Di hadapan Allah agung, besar, mulia. Itu begitu. Yang perlu kita bagi nasihat tentangnya. Masalah tangga, beli TV baru, tetangga beli motor baru, biarin itu di sini, jangan sirik. Kadang-kadang ada tetangga beli kulkas 4 pintu yang memang punya kulkas sepintu, sirik sama yang 4 pintu. Itu perasaan nih ibu bulu cuci dah, pembantu kok bisa ya beli 4 pintu, saya aja 1 pintu. Jangan sirik sama dia. Jadi paham? Kemudian wali aimatul muslimina. Nasihat yang keempat untuk apa? Bagi nasihat tentang pemimpin-pemimpin umat, ustaz, ustazah. Ajak orang mencintai mereka, jangan ajak orang benci mereka. Karena banyak orang zaman sekarang begitu. Tukang cabai musuhnya tukang cabai.
Ustaz musuhnya ustaz, ustazah musuhnya ustazah. Kalau lihat ada majlis ustazah rame, ustazah yang satu nggak terima. Ini hukum alam, kan begitu? Ya. Tapi ajak orang-orang untuk senantiasa mencintai para ulama. Ada salah satu pemikiran. Dikatakan ada 3 cara untuk menghancurkan peradaban Islam. Ya, orang-orang kafir pengen hancurin Islam susah, bingung dia bagaimana caranya, susah. Karena Islam ini dijaga sama Allah Subhanahu. Tapi mereka menemukan 3 cara untuk menghancurkan Islam. Ya, mereka menemukan 3 cara. Mereka punya cara-cara. Mereka mikir bagaimana caranya buat menghancurin Islam. Mereka berpikir dengan keras untuk masalah itu. Nah, oleh sebab itu kita mesti paham betul bagaimana cara menjaga, ya, daripada apa? Ukhuwah Islamiyah, menjaga keislaman kita, menjaga daripada kita punya yang namanya kekuatan dalam Islam. 3 cara apa? Yang pertama, hadmul usroh. Kalau pengen ngancurin Islam yang besar, langkah awal hadmul usroh, hancurin dulu dari dalam. Apa? Keluarga dulu hancurin. Nah, dari keluarga ini mana yang harus diserang? Apa yang harus diserang? Ini cara orang-orang mereka untuk menghancurkan peradaban Islam, menghancurkan Islam, menghancurkan daripada umat Islam. Yang pertama diserang emak-emaknya dulu, perempuan dulu, ibu-ibunya dulu. Kenapa? Karena yang namanya perempuan punya tempat khusus dalam Islam. Paham nggak kira-kira? Kalau perempuan yang udah rusak, laki katakan disuruh rusak, rusak sendiri nanti. Bagaimana cara menyerang perempuan-perempuan sekarang? Serang perempuan sekarang untuk jauh dari agamanya, jauh dari syariatnya, jauh dari kodratnya. Sibuk dengan karirnya, lupa dengan syariatnya. Sibuk dengan dagangannya, lupa dengan kewajibannya. Sibuk dengan dunianya, live TikTok, jualan keripik, macam-macam. Ya, ini kalau ada tukang keripik, minta maaf nih. Jadi perempuan yang lebih sibuk sampai apa? Lupa didik anaknya. Nih mas, jualan Anak diumbar. Saking sibuknya sama dunia nih, si mak ini sibuk dengan dunianya, lupa dia ada anak yang harus dididik, ada suami yang harus diurus. Paham? Kenapa? Dikatakan al-ummah madrasatul ula, wanita adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Kalau pengen punya anak-anak yang baik, perempuan itu mesti baik dulu. Jadi bukan bapak jadi madrasah, ibu yang jadi madrasah. Bapak lebih banyak di luar, tapi ibu yang lebih banyak di dalam rumah. Jadi anak soleh dan soleha tergantung tangan emaknya. Paham ya? Ayo jadi wanita yang soleha. Bayangin Islam bisa hancur gara-gara perempuan. Coba kita bayangin koruptor, mereka berani korupsi gara-gara apa? Tekanan BP. Benar atau enggak? Gak percaya? Oke, baik. Kita dekatkan istilah gara-gara apa? Ini kumpul sama tekanan orang-orang yang gak baik, sosialita, datang-datang bawa cincin berlian, yang aku datang bawa tas branded. Dia pengen juga ngomong sama suami, bang, teman saya begini, baru pulang dari Eropa, ini dan lain sebagainya. Pengen dong, wah gaji kita tak cukup buat belanja macam begitu. Saya nggak mau tahu usaha, apa kan jadi lagi. Mentok dia korupsi akhirnya. Benar enggak? Oh nggak benar, baik kita kasih itu pejabat misalnya, oknum, bawa deh daerah pemerintahan misalnya. Kita ini daerah kita daerah bawah, jujur saja kita daerah bawah. Kenapa? Kita masyarakat, bukan kelas tinggi pejabat, kita masyarakat, kita orang bawah. Paham? Paham? Di sebuah minggu ngojek capek-capek, muka ini berdebu. Masya Allah, pulang-pulang bini manyun. Lu udah capek, bini manyun. Lu jadi suami selama ini apa kerja lu? Makan kita susah, anak nunggak nih bayaran sekolah. Ngomel mulu kerjaannya. Suami kesel karena tuntutan dirinya banyak materi, akhirnya apa? Rampok toko emas, begal, jamret. Pasti
Lah orang ngejamret nih, bapak udah punya bini, udah punya anak, ngejamret uangnya mana? Sebagian keluarga. Nih kayak apa dapat duit dari mana? Ada kerjaan biasa, kedua kerjaan malam, gagal. Gara-gara apa? Tekanan bini. Nah iya, ya aku aja tuh. Nah iya. Jangan, ibu manusia bukan bidadari surga. Orang yang namanya manusia punya dosa. Jangan merasa bini gak salah. Nah ini, hampir sama begini. Banyak suami bunuh diri karena bini begini. Makanya kita doain dia soleh. Jangan komplain dulu kalau dinasihatin bu. Akhir zaman. Perempuan sekarang ya Allah sensitif. Kalau dinasihatin dikit gak cocok, komplain. Makasih. Begini belum masuk surga, belum dapat jaminan surga, sholat bolong-bolong, sama suami berani ngebentak, masih komplain juga. Ayo orang baik, bet. Malaikat buka, Nabi buka, Rasul buka, masih gak mau salah juga. Semua salah, laki salah, perempuan salah. Kita manusia pasti punya salah. Orang yang baik kata Rasul, Nabi bilang apa? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in atau setiap manusia berdosa dan sebaik-baik berdosa yang bertobat kepada Allah. Jadi kita punya dosa, aku iya saya punya dosa. Nasihat itu kadang perih bu, perih buat orang yang sakit, paham? Nah kalau kita ngerasa tersindir berarti kita punya penyakit itu, sehingga diobatin. Biar jangan dipihara tuh borok, dipihara akhirnya apa? Amputasi. Paham? Dan komplain. Paham ya? Tuh, jangan menghancurkan Islam. Ibu mah paling bener. Hancurin dulu dari keluarga. Dari keluarga yang mana? Ada anak, ada suami, ada istri itu hancurin. Kalau istrinya sudah hancur, tidak ada nilai-nilai syariat dalam hatinya, tidak ada daripada tanda-tanda kesolehan dalam hatinya, maka suami bakal hancur sendiri, anak bakal hancur sendiri. Paham? Terima? Sedikit dan terima, sisanya lunak-lunak. Apa-apa? Nasihat yang begitu perih. Kun hak kolokana murah, katakan yang hak kolokut baik. Obat gak ada yang manis bu, yang manis sirup. Macam tuh manis. Nah kokok dah, kalau nggak gula langsung dapet. Ya, tadi kalau pengen lagi siap-siap kupingnya. Mudah-mudahan kita jadi orang baik semua. Sebetulnya di sini bukan komplain, nggak komplain sih, cuma demo aja. Hadul usroh. Yang kedua, cara menghancurkan umat Islam dengan apa? Hadul ta'lim. Hancurkan pendidikan mereka. Pendidikannya hancurin, bikin orang-orang jauh dari ilmu agama. Makanya orang zaman sekarang prioritasnya apa? Ilmu dunia. Orang dulu bu, biar gak bisa yang namanya baca tulis di Indonesia, tapi mereka lancar ngaji Al-Quran. Sekarang nih, bayar listrik pakai duit, bukan pakai doa. Iya benar. Beras pakai apa? Dikira Ustaz makan ikhlas. Karena keluar belanja datang ke apa namanya tempat jualan ke sembako. Banyak beras 2 karung ini semua bayar total berapa? Total 2,5 juta Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Makan bu, duit bayar. Masya Allah, betul enggak? Kalau ini buat didik anak ini jadi soleh dan soleha nggak sebanding. Kenapa? Karena menjadi soleh dan soleha jauh lebih berharga daripada dunia serta isinya. Kalau ilmu agamanya rapi, ngajinya pintar, akhlaknya bagus, nanti ketika dia jadi sarjana hukum dia akan bela masyarakat yang tertindas. Dia jadi pejabat, dia akan bela masyarakatnya. Dia jadi pengusaha, dia akan pikirkan bagaimana cara untuk mengangkat, membuka lapangan pekerjaan. Kalau ilmu agamanya bagus dan kuat, paham? Maka sebab itu utamakan daripada ilmu agama. Sekolah tidak mengajarkan akhlak, tapi pesantren dan majlis yang mengajarkan akhlak. Itu harus dijaga, ilmu harus dijaga. Yang ketiga, isqatul qudwah. Putus daripada idola-idola yang baik. Jangan kasih ruang, jangan kasih daripada hubungan dengan idola-idola yang baik.
Makanya dikasih tuh idola-idola tandingan yang orang-orang kafir, orang-orang sekarang kaki jubah rapi, anak gadis iya, tapi dia idolanya Kim Jong Un. Jongkok. Dan kalau Pak pikirin, coba pikir Kim Jong Un jual teh sambil jongkok, tuh. Kurang apa? Semua HP anak ibu isinya apa? Hati sore ya. Mana foto ustadznya? Foto ustadz kami ngeblur mulu. Jadi nanti dikasih jadi PP jadi satu sama anak-anak orang itu. Ustazah-ustazahnya ada fotonya dipajang di rumahnya murid-muridnya. Di HP gak ada yang simpan. Tapi yang ada foto orang kafir. Diidolain orang kafir. Ngaji gratis susah yang minta ampun. Konser Blackpink bayar mahal beli. Berharga. Oke. Udah tahu itu orang LGBT masih aja didukung. Heran saya. Nah untuk kita ini ditabung duit rela asup lambung naik rumah kampung rela karena akan uang ini bikin buat kampung buat apa konser mahal hujan-hujanan blok-blokan dijabarin sama dia nonton dia gak teriak-teriak pulang udah selesai acara terus udah coba pengajian belum beres udah pulang jadi gratis masih malas juga sekali doa minta surga lah boleh apa kau lain kan bocah. Nah untuk kita ini diputus dengan daripada idola dibikin apa ulama-ulama difitnah yang supaya apa kita musuhin ulama belum tentu sudah kita terima oh ya memang begitu ustaz-ustaz sekarang tuh itu bukan kita loh jangan mau fitnah kita ini masya Allah kalau buat ngomongin orang waduh ranking pertama dari seluruh dunia. Ingat ya bu ngomongin orang itu benernya jadi gibah salahnya jadi fitnah dua-duanya